Halo semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas mengenai analisis strategis merek Castrol, oli nomor 1 di dunia. Kita akan membahas mengenai sejarah singkat Castrol, posisinya di benak konsumen, serta strategi yang mereka jalankan untuk tetap memimpin pasar. Mari kita mulai dengan sejarah singkat Castrol. Untuk memulai, berikut adalah daftar isi presentasi ini. Kami akan mengulas tentang sejarah singkat Castrol, mindshare, market share, serta commitment share. Di akhir, kami akan memberikan beberapa rekomendasi untuk langkah strategis Castrol ke depan. Castrol didirikan pada tahun 1899 oleh Sir Charles Wakefield di London. Awalnya, Castrol fokus pada pelumas untuk mesin kereta api dan industri. Nama Castrol sendiri berasal dari penemuan oli Castrol yang digunakan dalam pelumasannya. Pada tahun 2000, Castrol diakuisisi oleh BP, memperkuat posisi mereka dalam industri pelumas global. Castrol kini tidak hanya terkenal di sektor otomotif, tetapi juga di sektor penerbangan. Castrol mencatat berbagai pencapaian penting, terutama di sektor otomotif dan penerbangan. Mereka mendukung ajang-ajang motorsport besar seperti Formula One dan MotoGP yang memperkuat brand awareness mereka secara global. Castrol juga menjalin kerjasama dengan produsen mobil ternama seperti Honda dan BMW. Pencapaian ini membuat Castrol menjadi merek pelumas yang sangat dikenal di seluruh dunia. Berbicara tentang mindshare, Castrol memiliki brand awareness yang sangat tinggi, terutama di kalangan penggemar otomotif. Berkat sponsorship motorsport, distribusi mereka juga sangat efektif di berbagai pasar global. Namun, tantangannya adalah bagaimana Castrol bisa lebih menyentuh di sisi emosional konsumen. Merek ini cenderung lebih fokus pada aspek teknis dan performa produk. Tapi saat ini semakin banyak konsumen yang lebih peduli dengan keberlanjutan dan teknologi yang ramah lingkungan. Itu Castrol perlu mengubah narasi mereka dari yang sebelumnya lebih fokus pada power and performance menjadi lebih berfokus pada intelligent, performance, and sustainability. Ini akan membantu Castrol untuk tetap relevan di pasar yang semakin sadar akan berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan. Castrol memiliki pangsa pasar yang cukup besar, terutama di segmen pelumas mesin pembakaran internal. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan pesaing-pesaing besar lainnya, seperti Mobile One, Shell, dan Total. Di tengah kompetisi yang ketat, tantangan terbesar bagi Castrol adalah peralihan pasar menuju kendaraan listrik. Dengan tren yang semakin berkembang ini, permintaan untuk pelumas tradisional akan berkurang. Oleh karena itu, Castrol harus beradaptasi dengan cepat untuk mempertahankan posisi mereka di pasar. Ancaman utama bagi Castrol adalah peralihan ke kendaraan listrik yang berpotensi mengurangi permintaan terhadap pelumas mesin pembakaran internal. Untuk menghadapinya, Castrol perlu berinovasi dengan mengembangkan produk pelumas khusus untuk kendaraan listrik dan teknologi baru lainnya, seperti mobil otonom. Hal ini akan memastikan mereka tetap relevan dalam pasar yang semakin berubah. Castrol memiliki basis pengguna yang sangat loyal, terutama di kalangan penggemar otomotif. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam mempertahankan konsumen, terutama di pasar retail. Retensi konsumen tidak sekuat yang diinginkan, dan Castrol perlu melakukan lebih banyak upaya untuk memastikan konsumen kembali membeli produk mereka. Untuk meningkatkan loyalitas, Castrol dapat mengembangkan platform digital seperti Castrol Connect. Platform ini bisa menawarkan program loyalitas berbasis poin dan reward, serta fitur-fitur yang meningkatkan keterlibatan konsumen. Dengan pendekatan digital ini, Castrol tentunya dapat lebih dekat dengan konsumen dan membangun hubungan jangka panjang. Strategi pemasaran Castrol cukup solid, dengan produk berkinerja tinggi dan sponsorship yang kuat di ajang motorsport. Namun, ada beberapa kelemahan seperti kurang fokus pada keberlanjutan dan keterlambatan dalam memasuki pasar kendaraan listrik. Untuk itu, Castrol perlu mempercepat adaptasi mereka terhadap tren yang ada, agar tetap menjadi pemimpin pasar. Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, Castrol harus meningkatkan fokus mereka pada keberlanjutan dan mempercepat inovasi produk untuk kendaraan listrik.
Hal ini akan membantu mereka memperkuat posisi merek dan tetap relevan di pasar global yang berkembang pesat. Kami merekomendasikan beberapa kampanye strategis yang dapat meningkatkan posisi Castrol. Yang pertama, meluncurkan kampanye keberlanjutan dengan tema Castrol Hijau Performa Masa Depan. Kampanye ini dapat menyoroti pelumas berbahan bio dan rendah emisi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian, yang kedua, mengembangkan produk pelumas khusus untuk kendaraan listrik dan cairan thermal management untuk memenuhi kebutuhan teknologi otomotif yang terus berkembang. Selain itu, Castrol juga perlu memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Mereka bisa mengembangkan aplikasi seperti Castrol Connect yang memungkinkan konsumen untuk mendapat reward dan mengingatkan mereka untuk penggantian oli. Terakhir, mereka bisa memanfaatkan pendekatan narasi lokal dengan menggunakan mikrovideo tentang pengalaman konsumen sehari-hari untuk lebih terhubung dengan audiens di berbagai pasar. Kampanye Castrol saat ini sangat kuat berkat sponsorship motorsport dan penekanan pada kualitas produk. Namun, mereka perlu lebih menyentuh sisi emosional konsumen. Mereka bisa menggunakan cerita nyata dan pendekatan yang lebih personal untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan nyaman dengan konsumen, sehingga meningkatkan loyalitas jangka panjang. Kesimpulannya, Castrol tetap menjadi pemimpin pasar pelumas global, tetapi perlu beradaptasi dengan pasar kendaraan listrik dan konsumen yang semakin sadar lingkungan dengan fokus pada inovasi berkelanjutan dan digitalisasi. Castrol dapat mempertahankan posisinya di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.